Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Nasrullah selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan iman, Islam, ihsan sehingga kita semua bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dan sayangi. Tak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW karena akhlak beliau kita semua dapat menjadi seorang Islam yang sejati karena akhlak yang beliau pancarkan merupakan cerminan dari Al-Qur'anul Karim serta keselamatan dan kesejahteraan bagi para keluarganya, bagi para sahabatnya dan juga bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Bainur Alia dari jurusan S1 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa A1C020039. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan Islam dan percampuran budaya asing. Percampuran budaya sudah terjadi sejak zaman dahulu, misalnya para wali yang menyebarkan agama melalui pendekatan budaya. Contohnya adalah Sunan Bonang yang melakukan pendekatan dengan menggunakan gamelan, yang dimana gamelan sendiri merupakan estetika dari agama Hindu diubah menjadi bernuansa zikir. Kemudian ada Sunan Kalijaga yang melakukan pendekatan menggunakan kebudayaan lokal yang terjadi pada masyarakat. Maka dalam hal ini relasi antara agama dan kebudayaan seharusnya tidak dipertentangkan lagi karena hal tersebut dapat berdampak positif. Percampuran budaya tidak hanya terjadi pada antar suku atau antar daerah saja, melainkan antar negara pun bisa karena seiring dengan perkembangan zaman, kemudian kemajuan teknologi dan informasi, hal tersebut bisa terjadi. Contohnya yang sedang hangat-hangatnya adalah kebudayaan asing yang masuk seperti kebudayaan Korea, kebudayaan Jepang, dan juga kebudayaan negara barat. Misalnya dari negara Korea, di sini tidak bahas tentang budaya tradisionalnya, melainkan yang sedang hangat-hangatnya yaitu K-pop dan drama Koreanya. Kemudian dari Jepang yaitu anime, di mana di anime itu terdapat beberapa budaya yang dituangkan. Selain itu ada dari kebudayaan Barat yang memang sudah dari dulu menjadi kiblat fashionnya orang-orang seperti gaya rambut dan juga gaya busana dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana Islam menanggapi percampuran budaya asing ini? Sebenarnya Islam sama sekali tidak pernah menolak adanya percampuran budaya. Akan tetapi apabila budaya tersebut sudah melenceng dari aturan Islam ataupun ajarannya Islam, maka dalam relasi ini agama Islam akan menolak adanya percampuran tersebut karena itu dapat membahayakan kemurnian dari agama. Begitu pula dengan budaya yang sudah tidak mementingkan agama, maka antara budaya dan juga agama itu tidak akan berjalan seiringan atau akan berjalan masing-masing. Islam sangat selektif dalam suatu hal yang baru, misalnya seperti budaya. Seperti yang kita tahu bahwa kebudayaan itu condong mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam akan membedakan mana hal yang positif dan negatif dari percampuran budaya yang terjadi. Pertama adalah hal positif apa saja yang terjadi dari percampuran budaya asing. Contohnya dari negara Jepang. Negara Jepang dikenal dengan orang-orang yang disiplin, kemudian juga bekerja keras. Di mana dalam agama Islam kita diserukan untuk selalu bekerja keras. Di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu terhadap sesuatu yang pernah kamu lakukan. Dari ayat di atas kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya Allah melarang sikap malas-malasan dan juga buang-buang waktu. Allah akan menilai dan melihat setiap perbuatan yang kita lakukan apabila dilakukan dengan ikhlas, kemudian tanpa riya dan tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala sangat memotivasi kita sebagai umatnya untuk tetap bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Selain dari sikap pekerja keras, Jepang juga dikenal dengan memproduksi banyak anime, di mana beberapa anime memang ditujukan untuk menambah pengetahuan. Contohnya anime yang pernah saya tonton adalah Hataraku Seibo yang memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana peredaran sel darah pada tubuh kita. Kemudian ada Lemon Hunter yang mengajarkan kita tentang kimia. Dan masih banyak lagi. Hal itu dapat
berdampak positif bagi kita, yaitu meningkatkan pengetahuan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya. Selain dari negara Jepang, ada juga negara Korea yang terkenal dan K-pop dan dramanya. Di sini saya akan fokus kepada K-popnya. Ada salah satu boy band group yang mengeluarkan album tentang Love Yourself, di mana di dalamnya terdapat seruan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Di mana kita tahu bahwa mencintai diri kita sendiri merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian dari percampuran budaya asing yang terjadi, kita juga dapat meningkatkan skill, yaitu skill bahasa, misalkan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan masih banyak lagi, di mana hal itu dapat meningkatkan potensi bagi diri kita sendiri. Selain dari hal positif, pasti juga ada hal negatif, yang dimana hal negatif tersebut haruslah kita hindari. Yang pertama yang sering kita dengar yaitu budaya bunuh diri dari Jepang, kemudian ada sifat rasis dari orang Korea terhadap suatu agama, kemudian pergaulan bebas, serta sikap rasis terhadap orang Asia di negara barat, di mana itu semua sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Ajaran Islam yang kita tahu tidak pernah menyuruhkan kita untuk bunuh diri. Kemudian agama Islam sangat menjunjung tinggi adanya toleransi antar umat beragama dan juga sangat menghargai sesama. Selain itu, agama Islam juga membedakan antara pergaulan pria dan wanita. Contoh selanjutnya yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah sifat fanatik atau menyukai sesuatu secara berlebihan sehingga menutup diri dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai apabila kita mencintai sesuatu secara berlebihan melebihi kecintaan kita kepadanya. Seperti yang diungkapkan salah satu hadis riwayat Imam Tirmizi yang kurang lebih artinya adalah, dan janganlah kamu mencintai sesuatu secara berlebihan dan jangan juga membenci sesuatu secara berlebihan. Oleh sebab itu kita tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu akan berdampak buruk dan juga akan mendatangkan mudarat bagi kita. Contoh selanjutnya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sifat hedonisme atau pemborosan. Saya akan mengambil contoh dari penggemar K-pop dan juga penggemar anime. Dari sisi K-popnya itu, pertama, idolnya pasti akan mengeluarkan seperti lightstick, album, photocard, tiket konser. Kemudian dari sisi anime itu ada action figure, baju cosplay, manga, yang dimana harganya itu dari ratusan hingga jutaan rupiah. Mungkin mereka banyak beralasan bahwa itu kan uang kami dan terserah ingin dibelanjakan kemana. Namun kita lupa bahwa sesuatu yang kita beli, apabila itu tidak bermanfaat bagi kita sendiri, itu sama saja dengan pemborosan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci orang boros. Dimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra yang artinya adalah, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi apabila kita melakukan pemborosan, kita sama saja dengan syaitan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh terakhir adalah dari kebudayaan negara barat yang sering sekali kita temui, yang sering sekali kita dengar, seperti pergaulan bebas, kemudian having sex, miras, dan juga LGBT atau pecinta sesama jenis. Dengan contoh ataupun hal-hal negatif tadi merupakan suatu hal yang wajib dan harus kita hindari sebagai seorang muslim, karena hal itu dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dari penjabaran di atas merupakan beberapa contoh dari hal positif dan juga hal negatif dari percampuran budaya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yang masuk dan juga bercampur di masyarakat itu dapat membawa hal positif dan juga hal negatif, di mana hal positif itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk dampak negatif atau hal negatifnya itu kita bisa saring atau menangkal dengan berbagai cara, misalnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis, kemudian mendengarkan seruan dari para ulama agar kita selalu berada di jalan yang benar. Para pendengar yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena kesalahan datang dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.